kita bakal ngobrol seputar dunia jaringan dan RT RW Net dari awal. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng bell biar nanti tahu kalau ada notifikasi video baru ya. Oke. Banyak sebenarnya yang pengen berkecimpung di dunia jaringan atau RT RW Net dengan berbagai alasan. Misalnya karena pengen punya penghasilan tambahan hanya dengan sharing internet. Ada juga yang hanya pengen biar internet di rumahnya itu nggak usah bayar karena dibayarin oleh tetangga yang ikut nimbrung gitu ya. Ada juga yang ikut-ikutan teman lalu pengen punya sendiri. Apapun alasannya, ada hal-hal awal yang harus dipahami atau dipikirkan matang-matang sebelum kamu mulai. Untuk mulai membangun jaringan RT RW Net, teman-teman harus paham dulu setidaknya seputar jaringan dasar ya. Nggak perlu advance banget, asal pahami dulu apa itu IP, subnet mask, DHCP server, access point, router, Ethernet, WAN, WLAN, LAN, dan lain-lain. Juga pemahaman seputar topologi alat yang digunakan, apakah menggunakan wireless atau radio, atau menggunakan wire atau kabelan, atau FO atau fiber optik. Tanpa kita paham seputar jaringan dasar, sangat sulit kita membangun jaringan, apalagi jika hanya mengandalkan bayar orang dan juga berharap kita duduk manis, tinggal nunggu penghasilan bulanan. Tentu nggak semudah itu bro ya. Ada banyak resiko finansial dan juga teknis. Resiko finansial misalnya sudah bayar orang mahal-mahal ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya sering lag ya, sinyal kurang maksimal, sering disconnect dan lain-lain. Tentu kita bakal keluar banyak duit lagi buat manggil orang buat resiko-resiko seperti itu ya. Resiko teknis seperti klien nggak connect di jam-jam malam, tiba-tiba restart alatnya, PoE mati, kabel putus, tentu saja bakal bikin kita itu super pusing dan dikomplain banyak klien. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai membangun jaringan, pastikan dulu memahami hal-hal tersebut tadi. Dan setelah beberapa hal soal jaringan tadi paham, jangan buru-buru beli alat atau buru-buru pasang internet di rumah kamu. Jika keperluannya memang untuk sharing, pastikan dulu potensi klien atau tetangga sekitar berapa banyak yang mau gabung. Nah, jika kliennya berpotensi atau potensial, atau setidaknya minimal bisa menutupi biaya langganan internet kita, maka langkah selanjutnya adalah memperkirakan alat yang mau dipakai sebagai server, access point, tiang, kawat, dan lain-lain. Karena sering banyak teman-teman yang buru-buru memikirkan alat yang dipakai apa, ketimbang bikin topologi ya. Topologi ini sangat penting karena ini adalah skenario jaringan. Kita mau buat seperti apa, misalnya jika klien potensial kita berjarak dekat atau sangat dekat, seperti komplek perumahan ya, yang antar perumahannya ini berhimpitan, maka lebih baik tidak perlu pakai radio atau access point, gunakan saja kabelan atau FO, fiber optik. Nah, jika potensi klien kita itu jaraknya jauh, misalkan 50, 100, 200 meter atau bahkan berkilo-kilo, pasti nggak mungkin kita tarik kabel atau FO ya, karena mengurangi kualitas link kalau kabelnya kita terlalu panjang ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya jika klien hanya berkisar 100-200 meter melingkar, kita gunakan access point yang omnidirectional atau pancarannya 360 derajat karena ini praktis, tidak membuat intervensi yang disebabkan banyaknya sinyal WiFi yang kita pancarkan. Lalu jika potensi klien hanya searah atau dua arah atau sebarannya tidak rata gitu ya, lebih baik gunakan access point sektoral atau yang mengarah. Bedanya kita butuh beberapa access point sektoral, kita arahkan khusus ke arah klien yang ada. Misalkan ada tiga klien di arah sana, 2 klien di arah sini, 1 klien di sana. Kita butuh 3 access point sektoral sesuai dengan keberadaan klien. Nah, dalam pemilihan access point yang perlu diperhatikan juga adalah kebutuhan di lapangan. Apakah dibutuhkan PTMP atau point to multipoint, yang berarti satu arah ini untuk beberapa pelanggan di sana ya, atau hanya satu PTP, point to point, hanya satu perangkat wireless. Di klien juga cuma satu perangkat wireless. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Pastikan juga sudut pancarannya atau beamwidth, berapa beamwidthnya. Ini ada yang 120, ada yang 30, ada 60 derajat. Nah, ini akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya untuk perangkat wireless, yang paling penting diperhatikan adalah loss atau line of sight atau terlihat oleh AP klien. Pastikan tinggi tiang cukup dan bisa terlihat oleh sisi klien karena WiFi ini merupakan komunikasi dua arah ya. RxTX, send dan receive. Jadi syarat mutlak adalah perangkat tidak terhalang apapun seperti gedung atau pepohonan. Karena akan mempengaruhi throughput atau kualitas bandwidth data yang akan kita transfer nantinya. Oke. Nah, lalu berapa banyak uang yang dipersiapkan atau modal untuk membuat jaringan RT RW Net?
Hal ini sangat banyak dipertanyakan teman-teman, tapi sulit kita jawab ya. Karena modal awal akan kita keluarkan ini berapapun bisa habis ya. Berapapun bisa dipakai. Atau untuk mengawali merintis pembangun jaringan ini, yang pertama, yang paling penting adalah potensi sekitar. Berapa banyak potensi klien yang mau gabung, berapa jauh jarak klien dari rumah kita atau antar klien ya. Tentukan topologinya yang mau dibangun. Pastikan membeli perangkat yang tepat sesuai dengan kebutuhan ya. Mau wireless, pakai kabel, dan tinggi tiang juga harus diperhatikan, harus loss ya, line of sight terlihat, dan pilih merek alat yang paling efisien dan efektif. Sediakan modal secukupnya sesuai dengan kebutuhan topologi jaringan yang kamu mau bangun. Dan itu tadi tips-tipsnya untuk membuat atau membangun jaringan. Semoga ada manfaatnya. Kalau kamu ada pertanyaan seputar jaringan atau usul tema video selanjutnya, jangan lupa komen-komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, share video ini kalau bermanfaat, and of course, subscribe channel ini. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Jojo pamit. Bye-bye.